Oke, halo teman-teman semuanya, kembali lagi di channel kita CC. Nah, di video kali ini saya akan menunjukkan pada kalian bagaimana cara kita mengganti keyboard dari laptop Asus A401U ya. Ini laptop Asus A401U, trouble-nya ada pada keyboardnya, dimana ada beberapa tombol yang tidak mau berfungsi ya, dipencet tidak mau muncul. Jadi kita akan coba kita replace dulu dengan keyboard yang baru. Nanti kita akan lakukan pengujian. Oke, kita bongkar saja terlebih dahulu laptopnya, karena kita harus membuka casing belakang. Sekarang kita buka bagian atasnya sini. Kita bisa menggunakan tangan saja ya. Kita masukkan di sini ya. Kita dorong saja. Kalau misalnya kalian tidak sanggup ya, kalian bisa menggunakan alat ini ya untuk mencungkil. Kita bisa menggunakan jari saja, karena lumayan gampang sih kalau untuk dibuka untuk laptop Asus ini. Oke. Ya, hati-hati ya, jangan langsung mengangkat casingnya, karena di sini ada kabel yang ya, ini ada kabel keyboard dan ada kabel touchpad ya. Kita harus lepas terlebih dahulu. Oke, di situ masih ada stiker. Kita buka lebih dahulu ya. Ya, ada lemnya. Oke, sudah kita buka. Ya, ini dia keyboard yang akan kita ganti ya. Ini masih baru ya, bawaan pabrik, kelihatan dari ini plastiknya ya. Masih pabrikan punya. Ya, kita akan coba ganti. Kita singkirkan dulu yang bagian bawah. Oke, next yang kalian butuhkan adalah kalian butuh cutter. Kita akan potong semua bagian plastik ini. Setiap titik-titik ini juga ada bagian tengahnya juga. Ya, kita cutter. Jadi kalian usahakan pakai cutter yang lumayan tajam ya. Biar nggak kesusahan. Karena kalau tumpul akan setengah mati ya membuka ini. Kalian bisa menggunakan cutter, tapi usahakan agak panjang karena kita berharap pada kelenturannya ini. Kita bisa begini kan ya, baru kita potong semua plastiknya, kita potong karena kita memang harus membukanya ya. Jika kalian mau, kalian bisa menggunakan solder, satu-satu disolderin, dirusak supaya bisa terbuka, tapi saya lebih memilih untuk memotongnya saja. Oke. Oke, bagian besi sudah kita copot, kita bisa angkat. Ups, masih, oh ini ada satu, sorry, tinggalan. Kita bersihkan sedikit bagian sini. Sekarang kita bisa buka bagian atasnya ya, kita bisa buka, bisa lepaskan, nanti kita pasang kembali. Ini kita lanjutkan dengan membuka semua plastik-plastik yang mengikat keyboard ini ya. Ya, kita start, kita mulai saja.
Oke, sudah kita buka, kita bisa tarik ya. Ini dia teman-teman, keyboard yang kita lepas dan akan kita ganti. Kotor sekali sudah. Oke, kita bersihkan terlebih dahulu. Oke, sebelum kita pasang keyboard yang baru, kita akan coba tes terlebih dahulu ya. Oke, mungkin karena sekalian kita bongkar, kita bersihkan saja. Ya, oke, di sini kita sudah punya keyboard yang baru ya. Kita akan pasang ya. Kita akan coba tes dulu sebelum kita pasang secara permanen. Oke, posisinya harusnya seperti ini. Kita perlu, sini saya ada sebuah kotak, saya akan taruh di atasnya sini ya, karena kita tidak mau plug ini kontak dengan mainboard, jadi kita kasih space. Oke, kita akan pasang keyboardnya. Sebentar. Oke, keyboard sudah kita pasang. Kita nyalakan. Oke, tidak mau. Baterainya habis mungkin. Kita nyalakan ya. Oke, berfungsi ya. Kita nyalakan, dia muncul. Kita akan tes dulu keyboardnya apakah semuanya normal. Jadi itu pentingnya sebelum kalian pasang ke body ini ya, kita pastikan dulu semua keyboard itu berfungsi. Jadi jangan setelah kita pasang capek-capek ternyata keyboardnya ada yang tidak baik, tidak bagus tombolnya misalnya gitu. Jadi kita harus tes terlebih dahulu. Di sini saya akan menggunakan mouse eksternal ya, karena touchpadnya belum terpasang. Kita pasang mouse eksternal. Oke, kita bisa masuk di sini. Mungkin kelihatan. Oke. Kita coba ketikkan notepad saja, notepad. Mungkin baru loading jadi agak lambat. Oke, kita tunggu sebentar ya teman-teman, kita coba lagi ya. Kita ketikkan notepad, ternyata tidak berfungsi ya teman-teman. Kelihatan sih bukan karena keyboard ya. Ini juga tidak mau berfungsi. Nah, itu dia teman-teman ya, kalau misalnya kalian mencoba mengganti keyboard, itu harus dicoba terlebih dahulu. Jadi tidak terlanjur membongkar yang aslinya. Ini hampir semua tidak bisa berfungsi. Why? Tapi tombol-tombol power oke. Kita coba masuk ke BIOS ya. Saya akan coba masuk ke BIOS dulu.
Oke, sekarang kita sudah masuk BIOS. Kita coba masuk ke advance mode F7. Di sini kita coba tombolnya ya berfungsi ya teman-teman. Plus minus berfungsi, atas bawah berfungsi. Cuma kita di sini tidak bisa mengetikkan sesuatu, jadi mungkin set passwordnya. Jangan nanti orangnya bingung. Oke, tombolnya masih berfungsi. Kita Ctrl Alt. Oke. Oke, tadi kita sudah tes di BIOS untuk tombol kursornya berfungsi ya. Kita akan coba saja masuk ke Windows Explorer ya. Tunggu sebentar, masih loading. Saya curiga sih kemungkinan memang di Windows-nya yang mengalami masalah. Oke, kita masuk ke File Explorer ya. Kita akan cek apakah berfungsi. Ups, tidak. Ya, teman-teman, kalau kalian lihat ya di sini tidak berfungsi. Ya, atas bawah tidak berfungsi. Padahal di BIOS berfungsi. Nah, itu berarti kita bisa pastikan bahwa ternyata permasalahan laptop ini bukan pada keyboardnya, tapi pada sistem Windows-nya. Ya, karena kita sudah terlanjur membongkar keyboardnya ya, teman-teman. Sangat disayangkan ya. Harusnya saya tidak melakukan hal itu, tapi saya cukup yakin keyboardnya tadi yang bermasalah, ternyata tidak demikian adanya. Oke. Nanti kita akan lanjut perbaikannya ke perbaikan instalasi Windows. Oke ya teman-teman, kita lanjutkan ya. Laptopnya sudah saya install ulang. Ini Windowsnya sudah baru. Nah, sekarang sudah saya pasang kembali keyboard yang lama ya. Kalau kalian lihat ini keyboard yang lama, saya akan melakukan pengetesan apakah keyboard yang lama masih bisa digunakan ya. Kita coba ketikkan apa saja. Oh, ternyata keyboardnya memang bermasalah ya teman-teman. Tetap tidak bisa. Oke, tetap tidak mau juga. Kita ketik Windows, dia tidak muncul ya. Ya berarti memang keyboardnya juga bermasalah, jadi harus kita ganti juga. Oke, saya akan coba dengan keyboard yang baru. Kita shutdown dulu. Ini dia keyboard yang baru yang kemarin saya ganti. Waktu saya ganti ternyata masih tidak bisa. Setelah kita install ulang Windows, kita akan coba lagi apakah bisa atau tidak. Oke, keyboard yang baru kita sudah pasang, kita nyalakan. Oke, sekarang kita sudah masuk ke dalam Windows ya. Kita akan coba di sini kita ketikkan. Masih loading. Oke. Note. Oke, bisa ya teman-teman. Enter. Oke, bisa. Nah, jadi tombolnya berfungsi. Kita coba ketikkan sembarangan saja. Oke, bisa. Nah, untuk lebih detail ya, kita mengecek setiap tombol, kita coba buka saja di website kita ya. Kita cari keyboard tester. Oke, kita ketikkan keyboard tester ya. Di sana kita buka saja keyboardtester.com. Oke, kita launch the tester. Di sini kalian bisa mengecek setiap tombol yang ada ya, misalnya escape, F1, F2, semua. Kalian
kalian harus memastikan bahwa setiap tombol tidak ada yang tidak berfungsi ya, semuanya harus berfungsi. Ya, Windows. Oke. Jadi semuanya berfungsi ya teman-teman, semua tombol yang ada di sini berfungsi. Jadi kita bisa lanjut ke pemasangan keyboard ke casing bagian atasnya ya. Oke, saya akan matikan dulu, nanti kita lanjutkan ke pemasangan keyboard yang baru. Kita lanjutkan dengan pemasangan di casing atasnya. Oke, seperti ini ya. Oke, di sini saya akan butuh bantuan clamp ya, untuk supaya dia lebih rapat lagi. Saya akan kasih di beberapa tempat. Ya, sambil saya clamp, saya akan menyalakan ini ya. Kita akan menggunakan lem tembak. Oke, kita tunggu. Kalian sambil menunggu, kita clamp dulu. Karena klampnya tidak banyak, jadi kita harus klampnya perbagian saja. Oke, sudah cukup panas, kita siap lem. Setiap titik-titik yang kita bongkar sebelumnya, tipis saja, jangan terlalu tebal. Oke, saya matikan dulu, saya press dulu sementara biar benar-benar rapat. Ya, usahakan kita lem bagian luar terlebih dahulu ya teman-teman, untuk sebagai pegangan ya. Oke, selanjutnya kita kasih sedikit di tengah dulu ya, untuk sebagai pegangan. Di tengah ini penting ya, karena kita tidak mau keyboardnya ini tenggelam masuk ya. Jadi di tengah ini harus benar-benar nongol, jadi kita harus kasih di sini. Sorry kalau tidak kelihatan ya. Oke, cukup dulu, kita press. Oke. Kita press ke bawah biar dia benar-benar menyatu ya, tidak nongol.
Oke, selesai ya teman-teman. Kalau kalian lihat semuanya ya, ini kita sudah lem semua dengan lem tembak ya, semuanya setiap titik ya, jangan sampai tidak terpasang. Ini untuk memaksimalkan gripnya ya, supaya keyboardnya benar-benar lengket di keyboard. Saya akan tambahkan beberapa spot di ujung-ujungnya. Kita akan kenakan di bodi plastiknya yang hitam. Ini gunanya untuk lebih menjaga aja supaya tidak lepas. Oke, tidak masalah kalau misalnya kalian sedikit melewat dari jalurnya ya. Ini cuma untuk membantu dia supaya tidak gampang copot. Kita lem saja ke beberapa bodi plastik hitamnya. Oke, di sini tidak apa-apa, kasih di bawahnya. Oke. Kalau ini ada yang belum, kasih. Coba dulu. Satu. Bagian bawah sedikit. Kasih. Oke, cukup. Sebelah sini satu. Oke, ya selesai. Ini tinggal kita akan lakukan pemasangan di laptopnya. Oke, sudah kita pasang. Sebelum kita skrup semuanya, kita coba lagi satu kali ya. Kita pastikan konektornya benar-benar tersambung. Kita juga harus cek touchpadnya apakah berfungsi atau tidak. Oke, sudah masuk Windows. Ini saya pakai mouse ya. Touchpadnya masih belum bisa ya teman-teman. Kita akan cek keyboard dulu. Keyboard. Oke, respon. Berarti dia terkoneksi dengan baik. Oke, kita bisa buka notepad. Sekarang kita cek masalah touchpad yang tidak berfungsi ya. Ini belum berfungsi ya. Oke teman-teman, setelah saya utak-atik ya, sekarang touchpadnya sudah bisa berfungsi. Yang saya lakukan adalah saya update driver, terus masih gagal. Seperti touchpadnya ini tidak dikenali di sistem Windows ya. Jadi yang saya lakukan adalah saya masuk ke BIOS. Di sana kita bisa mematikan dan menghidupkan pointing device ini ya. Jadi saya off-kan terlebih dahulu, saya save, exit, kemudian saya restart lagi, masuk lagi ke BIOS, saya on-kan lagi dia pointing device-nya untuk touchpad-nya ini, dan akhirnya setelah masuk Windows kita bisa lihat sekarang sudah bisa berfungsi kembali ya. Oke, jadi semua sudah oke, keyboard juga sudah oke. Kita bisa ketikkan, kita bisa tes di sini lagi ya, hasilnya oke. Jadi yang kita lakukan adalah kita ganti keyboardnya dan juga instalasi Windows, dan kemudian kita menyelesaikan masalah pada touchpad ya yang muncul karena kita lepas tadi aja. Itu aja permasalahannya. Oke, itu teman-teman, semoga di video kali ini membantu kalian ya. Jika kalian ingin mengganti keyboard kalian yang misalnya ada kerusakan, kalian bisa mengikuti langkah-langkahnya, ikutin bagaimana cara kita membongkar terus kita memasangnya kembali. Semoga bermanfaat. Ketemu lagi di video selanjutnya.